Halo sahabat, nah kali ini saya bersama dengan salah satu penghobi anting putri di Bali nih. Nah kita berkenalan dulu dengan bapaknya, namanya siapa Mun? Baik, selamat sore, Om Swastiastu, salam bonsai dimanapun berada. Yang Gusti Haji Dirga dari Ubud Gianyar. Kebetulan ikut dalam kontes di Bali ini. Meramaikan Pak ya. Ikut meramaikan. Terus saya dengar nih Bapak penyuka anting putri Pak ya, khususnya nih. Iya, betul. Terus Ya. kenapa gini sukanya dengan anting putri Pak? Betul, kita Niki memang ada spesialis anting putri. Pohon-pohon yang ada di rumah itu 90% lebih ada anting putri. Karena anting putri itu menurut yang pribadi, yang pertama adalah mudah perawatannya. Kemudian yang kedua dia berbunga dan bunganya sangat harum, itu yang menarik. Yang ketiga pohon ini mudah dibentuk, yang jelas cepat perantingnya, tidak perlu waktu panjang. Kalau kita memang tekun merawatnya akan cepat ranting dan cepat dia kelihatan tua dan sebagainya. Itulah hal-hal, tapi yang paling penting saya kan ingin satu spesies saja agar nanti penanganannya lebih efektif. Terus untuk medianya sendiri untuk anting putri yang bagus itu napi Ji? Medianya ya tuh biasa saja. Jadi sama dengan bonsai-bonsai yang lain, yaitu pertama pasir Malang, kemudian 30% dari pot penuh pasir Malang, kemudian di atasnya boleh kita campur dengan media-media jadi yang dijual di toko-toko bunga, campur. Kemudian paling atas kita kasih pasir, tapi di tengah-tengahnya kita kasih dekastar. Jadi di bawah dekastar, tengah-tengah juga ada. Jangan terlalu banyak, karena dekastar itu penyerapannya cukup lama untuk anting putri. Terus untuk anting putri sendiri itu ada berapa jenis Ji? Kalau anting putri secara umum ada dua, yang anting putri biasa dan anting putri mikro. Yang biasa daunnya ada beberapa, ada yang lonjong, ada yang bulat, kemudian ada yang jarang-jarang. Tetapi kalau yang mikro daunnya lebih kecil dan lebih rajin berbunga, itu bedanya. Terus untuk yang ikut lomba sekarang ini jenis apa ya? Yang ke Bangli ikut dua kelas di regional dan prospek. Dua-duanya adalah anting putri. Nah yang jelas untuk yang jelaskan bahwa pohon ini memang dia baru prestasinya sampai bendera hijau. Kenapa? Karena kematangannya memang kurang. Nah tujuan saya kenapa ini saya turunkan, memang banyak ada pohon-pohon anting putri di rumah yang bagus-bagus pun ada, tapi saya ingin mengecek rapotnya nanti. Jadi ada predikatnya sehingga nanti saya bisa memperbaiki untuk proses perawatan ke depannya. Jadi ini kurang matang kalau gerak dasar bagus. Terus alasan Haji ini ikut sekarang itu apa Haji? Ya, yang pertama saya kan ada di komunitas bonsai, saya penghobi. Dimanapun ada pameran, saya berusaha semaksimal mungkin bisa ikut. Walaupun udah usia lanjut, sudah 60 tahun, tapi saya tetap ikut. Di mana-mana, tidak di Bali saja, bahkan saya ikut di Jawa, ke Madura. Bahkan saya pernah ikut ke Vietnam juga, ketika ada aspak, ikut konferensi di sana, karena memang hobi. Itu saja. Kalau awalnya main bonsai itu sejak kapan Ji? Kalau awalnya memang dari sejak saya masih SMA, cuman saja baru tahap pengenalan saja saat itu, karena tidak seperti sekarang banyak mudah kita dapat di bahan-bahan, ada penjual. Dulu jarang, kita masih mencari di alam. Nah sampai sekarang pun ya saya tetap suka bonsai, cuman ngertinya baru-baru sekitar tahun 2018, 17-18. Awalnya ya asal punya aja. Terus untuk perawatannya itu gimana Ji untuk anting putrinya sendiri? Untuk perawatan anting putri itu biasa-biasa saja seperti bonsai yang lain. Pertama kita harus perhatikan medianya. Kalau dia sudah menguning daunnya itu pertanda media sudah jenuh. Berarti harus bongkar, ganti media, potong akar dan lain sebagainya. Nah untuk rutinitas perawatan untuk ketahanan pohon ini, karena anting putri tidak jarang kena hama, tapi tetap kita beri insek dia. Insektisida dengan kaliandra atau alika ya sebulan 2 kali atau sebulan sekali tidak apa. Dan ini tetap kita isi detan ya untuk fungisidanya.
Kita pakai detan agar ini tetap tidak ada hama, tidak ada lumut dan sebagainya, tetap bersih pohon ini. Kita sikat secara berkala kalau dia ada kotor. Itu perawatan yang paling bagus dan paling mudah. Terus untuk selama pengalaman Haji bermain di Anting Putri ini, ada nggak masalah-masalah yang berat? Mungkin pohonnya baru diambil, stres gitu kayak gitu loh. Oh ya, itu yang kira semua pemain bonsai punya masalah itu, termasuk juga Anting Putri. Kita harus tetap hati-hati ketika pemotongan akar. Ketika kita ganti media potong akar, di saat pertama itu jangan terlalu banyak dekastar. Jadi biarkan sedikit saja dulu. Jadi kalau sudah tumbuh pucuk-pucuk daunnya, kita bongkar lagi sedikit, kita tambahkan dekastar. Karena dekastar itu kayak ada kandungan fungisidanya, sehingga dia panas, menyebabkan pohon itu drop, stres, drop, dan bisa mati. Saya juga sudah mengalami beberapa pohon mati karena kesalahan penanganan ketika bongkar media. Gitu sahabat, itu adalah pengalaman Haji tentang perawatan. Terus untuk ini Ji, untuk selama Haji bermain di bonsai nih, bisa nggak diceritakan pengalaman yang paling bagus lah dalam prestasi bonsainya? Mungkin pas di pameran di mana atau kontes di mana seperti itu. Yeah. Nah, untuk kontes-kontes yang telah yang ikuti, selamat yang hobi atau menjalani hobi bonsai, pertama kali yang punya elegan dulu di Lombok dapat stand, saya ikut di Lombok. Kemudian setelah yang berubah ke spesies khusus Anting Putri, yang juga sangat senang ketika dapat stand di Situbondo, kelas Madya. Itu teman-teman di sana juga banyak sekali yang betul-betul care dengan kita, orang-orang Bali. Bahkan kita disuruh nginap di rumah, tidak boleh nyewa hotel. Kemudian ketika ikut di Madura juga dapat stand, dan teman-teman di sana sangat care dengan kita di Bali. Ya itulah, bahkan saya di sana seperti dianggap tamu istimewa oleh teman-teman, terutama Pak Aridi yang ada. Salam Pak Aridi, Pak Inong yang ada di Madura sana. Itu pengalaman. Dan ketika saya ke Vietnam pun teman-teman se-Asia Pasifik sangat care dengan kita, karena kita diketahui orang Bali, mungkin itu mereka care sekali. Saya diajak makan di rumahnya dengan teman-teman di sana. Itu pengalamannya sangat menarik, sehingga saya banyak punya teman. Bahkan ada teman dari Bangladesh seperti itu, betul-betul dia care. Lalu saya dikawal di sana di Vietnam kemarin. Itu bisa diceritakan nggak Ji sedikit kenapa bisa ikut ke Asia Pasifik gitu? Itu ceritanya memang saya hanya ingin melancong sebenarnya. Tidak ada kaitannya dengan keberadaan delegasi Indonesia. Cuman saya ingin melancong dan saya ingin tahu seperti apa kontes Asia Pasifik itu. Karena keingintahuan saya sangat tinggi, dengan modal sendiri, PP terbang bersama istri dan nginap beberapa hari, cukup lumayan uang yang saya keluarkan, tapi tidak apa, karena itu senang, semata-mata hobi. Dan saya betul melihat di sana kan Vietnam itu spesiesnya banyak Anting Putri di sana. Jadi ketika kontes sana hampir 90% pohon yang tampil adalah Anting Putri. Itu saya memang penasaran, ingin tahu seperti apa Anting Putri yang ada di Vietnam. Dan saya khusus diajak oleh teman-teman keliling ke kebun-kebunnya untuk melihat Anting Putri. Hanya sebatas senang aja. Terus bawa pohon aja pas kontesnya itu? Oh, karena memang sulit, harus masuk karantina dan sebagainya. Yang pun ingin beli pohon di sana, dan sangat murah karena di sana kan mata uangnya lebih rendah dari rupiah ya. Saya mau beli. Setelah saya tanya dengan orang-orang teman di sana, itu prosesnya lama, makan waktu, harus dapat izin karantina. Akhirnya saya tidak jadi beli. Gitu. Terus gini nih Ji, saran untuk pemula nih yang mau bermain di Anting Putri itu menurut pengalaman Hajinya. Baik, terima kasih, ini pertanyaan sangat bagus, karena teman-teman pemula itu, saya juga awal dulu kan pemula. Karena pemula itu kadang-kadang kita terlalu ambisi, melihat pohon baru kelihatannya rimbun begitu, kita kira pohon sudah bagus. Tapi sekarang dengan adanya YouTube itu, ya harap pemula itu seringlah nonton YouTube itu saja. Jadi di sana ada banyak pembelajaran dari merangkai, merawat dan sebagainya. Khusus Anting Putri, YouTube juga sudah ada. Bahkan di grup WA, kita punya grup juga secara nasional namanya APN, Anting Putri Nasional. Di sana banyak kita dapat pembelajaran. Ada tokoh-tokoh banyak tentang Anting Putri. Itu untuk pemula. Selamat
belajar dan berkarya. Yang penting pemula diharapkan bisa berkarya. Nanti seperti trainer-trainer itu bisa bikin bonsai sendiri, jangan mengandalkan orang lain. Itu harapan dia untuk pemula. Terima kasih. Terus untuk ini Ji, untuk kayaknya pas pohon ini itu jadinya masuk ke kayak apa Ji? Kalau ini kita kategorikan pohon ini adalah informal. Informal. Jadi informal dengan sedikit liukan. Biasa sukanya ini adalah seperti twin ini, ada dobraknya. Ini ada liukan yang sangat Bali bilang lemah ya, seperti oleg begitu. Nah ini gayanya namanya informal, karena banyak gaya di bonsai. Ada formal, informal, kelenteng, skate dan lain sebagainya. Dan banyak aliran itu. Gitu. Dan yang terakhir nih Ji, untuk teman-teman di rumah nih khususnya untuk pemula, saran-saran untuk bonsainya itu. Baik, teman-teman pemula dimanapun berada, salam satu hobi dulu ya. Selamat berhobi ria, jangan bosan-bosan, jangan temengnya naik turun, tetap konsisten, hobi jalan terus, jangan sekarang serius 1 tahun, besok udah bosan ditinggal pohonnya, jangan seperti itu. Tolong konsisten hobinya, karena ini akan menghasilkan nilai ekonomis yang sangat tinggi kalau kita tekun menangani, dan suatu saat pohon kita akan bisa laku mahal. Itu harapan untuk pemula yang ada di rumah. Terima kasih Ji atas saran-sarannya kepada teman-teman di rumah.